Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Widya Kolil MIT, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan judul Sistem Informasi Geografis Penyebaran Mall yang cocok untuk belanja grosir di daerah Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Berliana Septiani Suganda dengan NIM akhir 004. Lalu ada rekan saya, Asli Widianti Sopandi dengan NIM akhir 007. Lalu ada rekan saya, Natasha Febrianti dengan NIM akhir 025. Lalu ada Dinda Aulia dengan NIM akhir 035. Lalu ada Sofi Aisyah dengan NIM akhir 042. Dan yang terakhir ada Sabita Anggraini dengan NIM akhir 047. Latar belakang proyek. Pertumbuhan industri retail grosir di Jakarta mengalami peningkatan pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi kota ini. Namun, meskipun peluang ekonomi yang besar, masih ada tantangan terkait aksesibilitas informasi mengenai lokasi mall grosir, jenis produk, dan fasilitas yang ada. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengajukan sistem informasi geografis sebagai solusi. Dengan GIS, kami akan menghubungkan konsumen dengan mall grosir yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menciptakan pengalaman belanja grosir yang lebih efisien dan menyenangkan. Proyek ini akan fokus di Jakarta dengan harapan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat sekitar. Selanjutnya terdapat rumusan masalah, di mana rumusan masalah pada proyek kali ini yaitu bagaimana membuat peta persebaran mall yang cocok untuk berbelanja grosir di daerah Jakarta. Selanjutnya terdapat tujuan dari proyek yang kami lakukan, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan mall grosir, lalu yang kedua meningkatkan pelayanan kepada pengunjung dan tenan, lalu yang ketiga memudahkan pengambilan keputusan terkait pengembangan mall grosir. Pada proyek yang kami lakukan, yang pertama bagi penulis, yaitu penelitian ini dapat melatih diri dalam menganalisa masalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama ini. Lalu yang ketiga bagi bidang akademis, di mana sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dalam pembuatan peta. Selanjutnya bagi Kota Jakarta, di mana hasil penelitian ini bermanfaat bagi Kota Jakarta untuk mempermudah dalam pembuatan atau perencanaan tata ruang dengan tujuan untuk kemajuan dan perkembangan kota, serta kemudahan masyarakat mendapatkan informasi yang khusus mengenai mall grosir, baik masyarakat di dalam Jakarta maupun masyarakat di luar Jakarta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada objek penelitian. Bisa di next. Pada objek penelitian ini terdapat titik koordinat dan atribut dari mall yang ada di mall grosir yang ada di Jakarta. Di sini terdapat beberapa mall. Yang pertama ada ITC Mangga 2 dengan alamat sebagai berikut dan juga titik koordinat sebagai berikut. Bisa di next. Lalu ada Mall Pasar Majestic dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Lalu juga ada ITC Cipulir dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Next. Ada Pasar Grosir Cililitan dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Selanjutnya ITC Cempaka Mas dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Lalu Blok M Square dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Selanjutnya Mall Tamrin City dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Selanjutnya ITC Kuningan dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Lalu ada Mall Mangga 2 Square dan juga Pasar Pagi Mangga 2 dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Lalu ada Pasar Pagi Mangga 2 dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Dan yang terakhir ada ITC Permata Hijau dengan alamat dan titik koordinat sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya merupakan data spasial yang akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data vektor dan data raster, di mana dari dua data ini terdapat perbedaan di antaranya. Kedua data vektor itu akan menampilkan berupa titik, garis, ataupun poligon, sedangkan data raster akan merepresentasikan matriks berupa pixel. Boleh di next. Kemudian, untuk data vektor yang akan digunakan pada visualize QGIS diantaranya data administratif dan juga data transportasi yang berupa shapefile. Dan berikut, boleh di next. Dan berikut untuk tampilan dari peta administratif, dan bisa kita lihat bahwa dari peta ini akan menampilkan berupa data ruas jalan dan juga batas administrasi yang ada di DKI Jakarta. Boleh di next. Sedangkan untuk data transportasi merupakan gabungan antara data jalur dan juga simbol objek lokasi berbagai transportasi seperti Transjakarta, KRL, pesawat, dan lain-lain. Boleh di next. Berikutnya terdapat dua data raster yang bisa diimplementasikan, yaitu citizen science data atau data udara dan juga data demografi berupa data kepadatan penduduk. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rancangan komponen GIS. Untuk rancangan komponen GIS yang pertama yaitu ada sumber daya manusia atau SDM yang terdiri dari 3, yaitu pengembangan sistem, pengguna sistem, dan juga rancangan komponen. Lalu yang kedua ada software yang terdiri dari sistem operasi Windows atau macOS. Yang kedua ada perangkat lunak SIG seperti ArcGIS atau QGIS. Dan untuk penelitian ini kita menggunakan QGIS. Lalu yang ketiga yaitu pengguna sistem. Yang terakhir ada hardware, yaitu terdiri dari komputer dengan spesifikasi minimal prosesor Intel Core i3 atau setara, RAM 4 GB, dan penyimpanan 500 GB. Untuk monitor dengan resolusi minimal 1280 x 720, dan yang terakhir untuk hardware yaitu ada mouse dan keyboard. Untuk prosedur atau metode, untuk prosedur pencarian itu melibatkan serangkaian tindakan yang diambil oleh pengguna saat menggunakan aplikasi untuk mencari mall grosir. Lalu untuk software itu mencangkup cara di mana perangkat lunak menghitung jarak antara mall grosir dengan stasiun atau halte terdekat. Proses ini melibatkan penggunaan koordinat GPS atau menerapkan algoritma matematika khusus. Pengguna dapat melihat jarak antara lokasi yang mereka pilih dan fasilitas transportasi umum. Lalu untuk hardware-nya meliputi pedoman untuk pemeliharaan rutin sistem, termasuk dalam prosedur ini adalah pembaruan perangkat lunak untuk memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan pemeliharaan database geografis untuk menjaga integritas data. Untuk datanya dari data spasial itu ada peta administrasi Jakarta, yang kedua ada peta Jalan Jakarta, lalu yang ketiga ada peta titik of interest Jakarta. Untuk data atributnya itu ada nama mall, alamat mall, dan juga titik koordinat mall. Untuk visualisasi peta, visualisasi dalam pengembangan proyek ini menggunakan QGIS untuk menampilkan tampilan penyebaran mall yang cocok untuk berbelanja grosir di daerah Jakarta. Untuk tools penelitian pada proyek ini, tools ini akan digunakan QGIS. Perangkat lunak ini memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu perangkat lunak SIG yang paling populer di dunia. Pemilihan QGIS dilatar belakangi oleh beberapa keunggulan yang dimiliki oleh software ini. Yang pertama, QGIS itu open source, lalu kompatibilitas datanya, lalu fiturnya yang lengkap, dan juga mendukung berbagai sistem operasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada project manajemen penelitian. Kita menggunakan Notion sebagai tools project management yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, Notion ini kenapa kita pilih? Karena memiliki banyak fitur yang membuatnya efektif dalam mengorganisir, mengelola, dan mengawasi project yang kita buat. Yaitu, next, boleh next. Di sini kita itu ada status by project, ada di laporan akhir, terus ada analisis data, terus ada pengambilan data, sama visualisasi QGIS. Ini bisa kita monitor melewati Notion. Next.
Nah, metode pengembangan sistem informasi ini yang digunakan adalah waterfall karena metode ini memiliki kompleksitas tinggi, membutuhkan perencanaan yang matang, serta membantu untuk menjaga agar pengembangan sistem tetap terkendali. Pertama itu dimulai dari analisis kebutuhan, kedua rancangan sistem, ketiga terus pengembangan sistem, yang keempat itu pengujian sistem, yang kelima implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Next, yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil visualisasi dari peta mall grosir yang ada di DKI Jakarta menggunakan tools QGIS. Nah, di sini kami menggunakan 2 layer. Yang pertama itu ada layer kecamatan yang ada di DKI Jakarta dan juga layer kabupaten serta kota yang ada di DKI Jakarta. Untuk layer kecamatan sendiri itu bisa dilihat dari warna-warni yang ada yang membatasi tiap kecamatan yang ada di Kota DKI Jakarta. Sebagai contoh di sini, untuk di Kota Jakarta Utara sendiri itu memiliki kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing, dan juga Kelapa Gading. Untuk menampilkan hasil visualisasi yang lebih jelas, di sini kami akan mengeksklud layer kecamatan, jadi kami hanya akan menampilkan layer kabupaten kota yang ada di DKI Jakarta. Untuk layer kota dan kabupaten sendiri, di sini untuk kotanya ada warna merah di Jakarta Barat, untuk Jakarta Selatan itu berwarna pink, Jakarta Timur berwarna hijau, warna oranye ada di Jakarta Pusat, juga ada Jakarta Utara di warna biru muda. Dan ada Kabupaten Kepulauan Seribu di ujung sana yang berwarna biru tua. Namun, karena di Kabupaten Kepulauan Seribu itu tidak memiliki mall grosir, maka kami akan mengeksklud Kepulauan Seribu dari hasil visualisasi peta mall grosir ini. Sehingga tampilannya akan terlihat seperti ini. Untuk jalur-jalur yang berwarna kuning itu merupakan jalur transportasi yang merupakan persebaran Transjakarta yang ada di Kota DKI Jakarta. Kemudian untuk menampilkan titik-titik dari mall grosir yang ada di DKI Jakarta, kami menggunakan dot-dot berwarna hitam yang ketika di hover itu akan menampilkan informasi seperti di gambar. Di sini kami akan menampilkan Pasar Grosir Cililitan. Di sini akan menampilkan informasi nama mall, alamat, titik koordinat, dan juga foto dari mall itu sendiri. Kemudian kami akan menampilkan tampilan-tampilan isi dari titik-titik yang berwarna hitam ini. Di sini ada ITC Cempaka Mas, informasinya masih sama. Next. Ada Mangga 2 Square. Kemudian ada next, Pasar Pagi Mangga 2. Next. ITC Mangga 2. Mall Tamrin City. ITC Permata Hijau. Pasar Majestic. ITC Cipulir. Mall Blok M Square. Pasar Grosir Cililitan. ITC Kuningan. Dan Pasar Senen. Oke, next. Berikut tersebut merupakan hasil visualisasi dari peta mall grosir yang ada di DKI Jakarta. Untuk kesimpulan dari proyek UAS kami ini dalam proses penyusunan sistem informasi geografis penyebaran mall yang cocok untuk belanja grosir di daerah Jakarta, membutuhkan komponen-komponen pendukung yang terdiri dari sumber daya manusia yang mampu melakukan perancangan dan pengoperasian sistem informasi geografis yang dapat berfungsi dan bermanfaat untuk penggunanya, software, hardware, serta user interface yang juga menjadi komponen utama dalam perancangan SIG.
Selain itu, data merupakan komponen paling utama yang dibutuhkan. Data spasial, data atribut diperlukan untuk menentukan titik-titik mall. Atribut yang digunakan antara lain titik koordinat, nama mall, dan juga alamat dari mall itu sendiri. QGIS digunakan sebagai tools penelitian dalam proyek ini. QGIS dipilih karena kemampuan pemetaan, analisis spasial, dan visualisasi data geografis yang ditawarkan. Notion juga dipilih untuk membantu manajemen proyek yang lebih efektif dan juga efisien, juga memastikan proyek yang berjalan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Kemudian untuk saran yang harus diperhatikan dalam proses perancangan sistem informasi geografis, antara lain yang pertama itu memperhatikan data yang digunakan telah sesuai dengan kondisi real time di lapangan. Yang kedua itu harus menganalisis data dengan cermat, guna menghindari kesalahan analisis, dan juga yang ketiga melakukan proyek sesuai dengan timeline yang telah ditentukan oleh project manager. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Berlian. Dari kelompok ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.